Kali ini kita lanjutkan deret geometri tipe keempat, tipe kelima, dan tipe keenam. Soal ini biasa muncul ya di SBMPTN dan lain-lain lah. Tipe keempat. Diketahui jumlah 3 suku pertama deret geometri, rasio bilangan bulat positif adalah 28. Jika hasil kali suku pertama dan ketiga adalah 64, ditanyakan jumlah 5 suku pertama deret geometri tersebut. Kita ikuti soalnya. Suku pertama kita misalkan A, suku kedua misalkan AR, suku ketiga misalkan AR kuadrat. Ya, ini kan geometri ya. Dijumlahkan katanya 28. Dijumlahkan katanya 28. Kita ikuti soalnya. Informasi kedua, jika hasil kali suku pertama dan ketiga 64, berarti A dikali AR kuadrat adalah 64. Itu. Dua informasi ini. Kalau yang ini adalah pertanyaan. Ingat, deret geometri kita butuh 3 unsur. Apapun soalnya kita butuh 3 unsur. Butuh A, butuh R, dan butuh N. Kita cari A dan R dulu. Demikian. Ya. Nah, dari informasi yang paling sederhana, lihat paling sederhana mana? Paling sederhana adalah ini. Ya. A dikali A, R kuadrat sama dengan 64. A dikali A kuadrat. R kuadrat sama dengan 64. Karena A kuadrat dan R pun kuadrat setelah dikalikan, maka kita bisa nyatakan dalam 1 sehingga ini tanda kurung dikuadratkan. Artinya kuadrat ini milik A dan milik R. A-nya kuadrat, R pun kuadrat. Bisa kita gabung demikian. AR kuadrat sama dengan 64. Nah, 64 kita sudah tahu 8 kuadrat. Ya, tapi ingat kalau bentuk kuadrat ada 2. Ya, bisa 8, bisa min 8. Karena sama-sama 8 dikuadratkan 64, min 8 dikuadratkan pun 64. Min 8 kali min 8 kan 64. Ya, jadi 2 kemungkinan. AR kuadrat sama dengan 8 kuadrat, berarti AR-nya dipastikan sama dengan 8, atau A-nya 8 per R. Kalau di sini AR-nya sama dengan min 8, berarti A-nya min 8 per R. Ya, nah, mungkin ada yang masih bingung di sini ya. Kita perumum dulu. X kuadrat sama dengan 9, berapa X? X itu bisa 3, karena 3 kuadrat 9. Tapi X juga bisa min 3, karena min 3 kuadrat juga 9. Jadi kalau kuadrat selalu ada 2, positif dan negatif. Selalu begitu. Yang paling umum adalah di sekolah SMP mungkin pernah diajarkan demikian. X kuadrat sama dengan 9, maka ketika kuadrat hilang munculkan plus minus akar. Nah, mungkin akrab dengan ini, plus minus akar. Plus minus akar 9 adalah plus minus 3. Artinya bukan kira-kira 3, bukan. Tapi artinya yang satu positif 3, yang keduanya adalah negatif 3. Ya, ini sama dengan ini. Yang memenuhi X itu 3 atau min 3. Ini arti plus minus. Ini juga sama. AR kuadrat sama dengan bisa 8 AR-nya, bisa juga min 8. Ya, nanti kita akan tentukan mana yang termasuk. Ya. Yuk kita analisis soalnya. Diketahui jumlah ini rasio. Nah, rasio bilangan bulat positif. Rasio bilangan bulat positif. Nah, ketika bilangan bulat positif, jika R positif itu konsekuensinya gimana sih? Ini positif. R-nya. Ya. R-nya 2 kan? 2 kali 2, 4. Kalikan 2 lagi 8. Kalikan 2 lagi 16. Kalikan 2 lagi 32 dan seterusnya. Kalau kalau A-nya negatif sekarang. Negatif kali 2. Ini R-nya positif ya. R-nya 2. Negatif 4. Kalikan lagi 2. Negatif 8. Kalikan lagi 2. Begitu. Jika R positif, ciri khasnya adalah semua tandanya sama. Kalau positif, positif sampai akhir. Kalau negatif, negatif sampai akhir. Nah, R positif katanya. Jadi yang mungkin A-nya negatif atau A-nya positif. Ya, kalau R-nya sudah positif, kemungkinannya ada 2. Sekarang kita tentukan, ini kan A-nya jadi positif ya, karena 8 dibagi positif, positif. Kalau ini 8 dibagi positif, positif dikali negatif jadi negatif, berarti A-nya negatif. Apakah yang mana yang mungkin? Apakah A-nya positif atau A-nya negatif? Nah, ketika dijumlahkan katanya 28 3 sukunya, ya. 28. Yang paling mungkin kan semuanya positif. Ini positif tambah positif tambah positif, hasilnya pasti positif, ya.
Ini bukan ini angkanya ya, cuman secara logis positif tambah positif tambah positif pasti positif. Kalau yang ini negatif tambah negatif tambah negatif tidak pernah mungkin jadi positif. Sehingga pasti A-nya itu positif. Berarti yang ini. Yang ini berarti tidak termasuk. Begitu analisisnya, sehingga A yang dipilih adalah 8 per R. Ya, karena jika R positif artinya kompak semua tandanya. Memang kalau R negatif bagaimana? R negatif berselang-seling. Positif, berarti negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ini ciri khas R negatif. Min 2 dikali min 2 adalah positif, dikali min jadi min, dikali min lagi jadi plus, dikali min jadi min, dikali min jadi plus, dan seterusnya. Kalau di sini positif, maka terus berubah. Kalau di sini negatif pun sama berubah. Gitu. Itu ciri khas dari R negatif. Ya, ini sebagai tambahan info saja. Nanti menganalisis kalau ketemu dengan soal yang R-nya negatif. Kita fokus soal ini, R positif, berarti yang memungkinkan adalah tipe ini. Ketika A-nya positif. Jadi ini tidak mungkin, jadi kita fokus ke sini. Lanjutkan, ya. A-nya sudah dapat 8 per R, meskipun belum angka. Tapi kita masukkan aja ke sini nih, supaya kita dapat A atau dapat R. Ya, kita masukkan ke sini. Ini kan sudah diolah, yang belum yang ini. Yuk. A-nya ganti dengan 8 per R. A-nya ganti dengan 8 per R. Sehingga A-nya 8 per R. AR itu kan ini. AR itu 8. AR itu 8. Kemudian AR kuadrat itu berarti AR dengan R kan. AR-nya 8 kali R. AR itu ganti dengan 8. Sama dengan 28. Ada R di sini. Berarti kalikan R semua. Dikalikan R semua. Sehingga 8 per R dikali R, 8. 8 dikali R, 8R. 8R dikali 8R, 8R kuadrat. 28 dikali R, 28R. Kalau dikalikan R, semuanya harus. Ini, sampai ini pun harus. Kompak ya. Kita kumpulkan 8R kuadrat di depan. Kemudian untuk yang mengandung R, di sini ada 8, di sini 28. Pindah ke sini jadi negatif 28. Ketika digabung dengan positif 8, jadi negatif 20R. Ya. Kemudian yang angka 8. Bisa disederhanakan semuanya, bisa dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. Min 20 bagi 4, min 5. 8 dibagi 4, 2. Sama dengan 0. Kita akan mendapatkan persamaan kuadrat biasa. Kita faktorkan. Bentuk faktornya demikian. Kalau belum bisa memfaktorkan, nanti di akhir video silakan diklik. Nanti akan ditampilkan ini cara memfaktorkan. Nanti tinggal diklik ya. Di akhir video nanti akan diklik. 2R min 1, R min 2. Sehingga 2R min 1 sama dengan 0, R-nya sama dengan 1 per 2. Atau di sini R-nya sama dengan 2. Ya. Karena di sini rasio itu bilangan bulat, maka ini nggak mungkin. Berarti yang kita pilih adalah ini. R sudah dapat. 1 unsur sudah dapat. Sekarang kita butuh A. A dari sini aja. Ya. Atau AR sama dengan 8 bisa dari sini. Dari sini atau dari sini juga bisa. Misalkan AR sama dengan 8. Karena R-nya 2, berarti A-nya 4. R-nya 2, berarti A-nya 4. Ya. 8 dibagi 2 kan 4. Ya. A sudah, R sudah. Ya. Atau dari sini ya, A-nya ya. 8 dibagi 2 kan 4 di sini. Kelihatan. A sudah, R sudah. Tinggal apa? Tinggal N. N ada. Jumlah 5 suku pertama berarti N-nya 5. Ketika 3 unsur itu ada, maka langsung gampang. Ya. Sehingga S5 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 5 min 1 ya, dibagi 2 min 1. Ini rumus kan? A Rn dikurangi 1 dibagi 2 min 1. Ya. Demikian 4 2 kali 2 pangkat 5 32 min 1 dibagi 2 kurang 1, 1. Ya, ini 31, jadi hasilnya adalah 124. Itu jawabannya. Selanjutnya, diketahui deret geometri rasio positif. Lagi-lagi rasio positif ya. Berarti semuanya kompak, bisa positif semua atau bisa negatif semua. Tidak mungkin berselang-seling. Itu arti dari rasio positif. Jumlah suku kedua dan keempat adalah 20. Ya.
Misalkan A, AR, dan AR kuadrat. Jumlah suku kedua dan keempat adalah 20. Suku kedua itu adalah AR. Ya. Berarti AR dan suku keempat itu adalah 20, berarti suku keempat itu AR pangkat 3. Kita ikuti dulu soalnya. Sedangkan perkalian suku pertama dan ketiga adalah 16. Suku pertama itu A, suku ketiga itu AR kuadrat. Dikalikan. Sama dengan 16. Ditanyakan jumlah 4 suku pertama. Nah, kita mencari A, kita mencari R. Karena di sini N-nya sudah dapat 4. Sudah ada, disediakan 4. Kita cari biasanya dari yang ini dulu ya. Sama dengan tadi kan, A kuadrat, R kuadrat sama dengan 16. Berarti apa? AR kuadrat sama dengan 4 kuadrat, AR sama dengan 4. Ya. Langsung kita masukkan ke sini. AR sama dengan 4, berarti AR-nya 4, AR-nya 4, R kuadrat. R pangkat 3 itu kan artinya R dengan R kuadrat kan, ini 1, ini 2, jadi 3 kan. Kita pecahkan karena kita sudah tahu AR itu sama dengan 4. AR itu sama dengan 4. Sehingga 4 ditambah 4R kuadrat. Ya. 4 ini pindah ke sana jadi pengurang, jadi 4R kuadrat sama dengan 16, sehingga R kuadrat sama dengan 4. Dan R itu sama dengan 2. Ya, karena rasio positif. Ini kan ada dua kemungkinan ya, 2 dan min 2. Tapi di sini sudah rasio positif, maka pasti R sama dengan 2. Demikian. Ya. Lanjutkan, berarti R sudah, kita dapat A. Kita nyari A. AR sama dengan 4. R-nya kita dapat 2, berarti di sini kan 2. 2 kali berapa jadi 4, berarti A-nya juga 2. A2, R2, N4. Langsung masukkan. S4 sama dengan 2 itu A. R pangkat N, berarti 2 pangkat 4, dikurangi 1 per 2 min 1. 16 min 1, jadi 2 kali 15, 30. Itu jawabannya. Yang terakhir, suatu deret geometri memiliki suku kedua dan suku keempat berturut-turut 8. Ya. U2 AR, suku kedua adalah 2. Suku keempat adalah 8. Berarti U4 itu AR3, AR pangkat 3 sama dengan 8. Itu informasi dari soal sampai sini. Jika suku terakhir adalah min 64, berarti suku terakhir itu UN. Ya. UR, AR, N min 1 sama dengan negatif 64. Ditanyakan jumlah semua suku deret itu. Nah, ini komplit, tidak tahu. A-nya tidak tahu, R-nya tidak tahu, N-nya tidak tahu. Berarti kita cari semua. Tapi kita sudah tahu di dalam barisan, informasi ini tinggal dibagi saja. U4 dibagi U2 sama dengan 8 dibagi 2. Artinya AR pangkat 3 dibagi AR sama dengan 8 dibagi 2. Itu untuk mencari R. A-nya bisa dicoret. Ya. R pangkat 3 dibagi R jadi R kuadrat sama dengan 4. Demikian. Ya. Berarti R-nya R kuadrat sama dengan min 2 kuadrat. R yang mungkin adalah min 2. Kita langsung yang negatif. Ya. Kenapa yang negatif? Bukan yang positif. Ya. Perhatikan. Di sini angka 2, di sini angka 8, tiba-tiba angka negatif. Ini ciri khas R negatif. Kalau R positif, pasti kalau di sini 2, di sini 8, di sini pasti positif 64. Tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin berbeda tanda. Kalau di sini 2, di sini 8, di sini negatif. Pasti R-nya negatif. Makanya di sini 4 tidak diubah menjadi 2 pangkat 2, tapi 4 saya ubah menjadi min 2 pangkat 2. Karena saya simpulkan di sini apa? Dari informasi 3 ini, R negatif. Pasti tidak mungkin positif, tapi negatif. Ya, itu dari analisisnya. R-nya sudah dapat, A gampang. A dari sini saja. Ya. R-nya ganti dengan min 2, berarti A kali min 2 sama dengan 2. Berarti min 2 di sini ya, pindah ke sana, 2 dibagi min 2 adalah negatif 1. A sudah dapat, R sudah ada. Tinggal N-nya berapa? N-nya kita dapat dari sini pasti. Karena informasi ini yang belum kita pakai. Ya. A-nya dapat, A-nya masukkan, A-nya min 1. R-nya masukkan, R-nya min 2.
kemudian pangkat N-1 sama dengan min 64. Min 1 pindah jadi pembagi, min 64 dibagi min 1 adalah positif 64. Ya, 64 itu negatif 2 pangkat berapa? Negatif 2 pangkat 6. Ya, karena di sini negatif 2, di sini negatif 2 sudah mirip, dipastikan N-1 sama dengan 6. N-1 sama dengan 6 berarti N sama dengan 7. Ya, jadi tidak kemana-mana informasi dari soal. Masukkan saja berarti S7. Ya, A-nya min 1, R-nya min 2. Tinggal dihitung biasa. Ya. Min 2 pangkat 7 negatif 128. Dikurangi 1, sehingga negatif 28 dikurangi 1, negatif 129. Dikalikan negatif, positif 129 per 6. Bisa disederhanakan, silakan saja. Ya, dibagi 3, jadi 43 per 2. Ini jawabannya. Ya, untuk memantapkan ada 4 soal latihan. Ini soal pertama, ini soal yang kedua. Kemudian ini soal ketiga dan ini soal keempat. Ya. Ada kuncinya juga, silakan dicoba, nanti cocokkan. Ingat, kalau belum bisa memfaktorkan, tinggal klik saja di sini ya. Ini sudah disediakan video di sini. Silakan diklik ya untuk memfaktorkan. Untuk yang lengkap geometri, deret, barisan, aritmetik bisa diklik di sini.